Shalom Bonerges. Lebih semangat lagi sama-sama katakan Shalom Bonerges. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita semua bersuka cita sore hari ini, amin. Kita siap datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya dengan rasa syukur. Sebab ya Yesus Tuhan yang sungguh baik di sepanjang tahun kehidupan kita. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, datang kepada Tuhan, kita berikan salam. Kiri kanan kita berikan tos, kiri kanan depan belakang kita katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi setiap umatnya di tempat ini, amin. Sebab tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sama-sama teman-teman muda angkat syukur. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan lapangan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama bawa sukacita kita. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk. Mari angkat suaramu, datang menyembah Tuhan. Kalau lagi. Sebab pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kita percaya Dia Yesus yang ada di setiap hari hidup kita, amin. Sepanjang 2025 ada janji-janji Tuhan yang Tuhan Yesus genapi. Teruslah bersuka cita, teruslah sambut setiap penyertaannya yang luar biasa bagi setiap kita. Teman-teman muda yang diberkati, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Kami datang dalam hadirat-Mu sore hari ini, Yesus Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
dalam Tuhan, mari kita bersuka. Sambil angkat tanganmu. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Jesus, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama kata hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab hari ini tuh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Boleh sama-sama umat Tuhan saja. Bersuka, mari bersuka, bersuka cita di dalam Tuhan. Sambil angkat tangan kita doang. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih sungguh lagi sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sama-sama. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan suara-suara itu tangan yang dahsyat. Sebab firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, amin. Dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadilah pelaku firman Tuhan di gereja Tiberias. Teman-teman muda yang diberkati, kita berikan suara-suara itu tangan yang dahsyat. Mari sama-sama datang kepada Dia. Oh, thank you Jesus. Bersuka citamu untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami datang sore hari ini menyembah Dia. Ucapan dari gereja dan suku mana? Sama-sama. Tak benda dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kiri kanan kita. Hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lebih semangat lagi sama-sama ya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya.
bersaudara. Sambil lambaikan tangan kita buat Tuhan, boleh sore hari ini. Dalam Yesus Mari, kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta kepada Allah, Lagi. ku cinta kepada Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta kepada Allah, ku cinta kepada Allah. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yang diberkati sorakan haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama umat Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak, Lagi orang. akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setiamu. kasih setianya. Boleh sama-sama teman-teman. Bersyukurlah. Angkat syukur kita jemaat Tuhan yang diberkati. Sambil angkat tanganmu, bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah apapun keadaanmu, percayalah ya Yesus yang menyertai. Bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, Bahwasannya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan amin. Yang diberkati, sorakan haleluya.
Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bila pada sore malam hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk datang menyembah-Mu, menyembah Raja yang hidup, Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini pujian kami untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidup-Mu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Musik memuji nama Tuhan. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Biar kami datang dan bersujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami sembahkan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu,
kekuatanmu ku dijadikan karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami dijadikan baru. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan. Karena kekuatanmu, karena kekuatanmu ku dijadikan. Karena kekuatan, karena kekuatanmu ku dijadikan. Kami dijadikan baru. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, terus bermasmur buat Tuhan. Yesus saja, Yesus saja selamanya Tuhan. Sembah kami buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau setia Tuhan, Engkau baik Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Kami percaya Kau yang begitu mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbanan-Mu untuk hapus dosaku. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbanan-Mu untuk hapus dosaku selamanya. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Oh
Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegang, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku. Oh Yesusku, Kau mulia Tuhan, Kau sungguh termegang, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku. Buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku. Buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku selamanya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang termulia dalam kehidupan kami. Biarlah kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang telah menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Silakan duduk kembali rekan-rekan Buddha yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita. Kerajaan Allah ada 3, saudara sekalian: damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Menjalani Tahun Baru dengan Semangat. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di surga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami Tuhan agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Yang pertama, tahun baru kita punya harapan baru. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan dan pencapaian baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat. Karena di situ kita akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan baru pula. Jadi hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. Yang kedua,
Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Dalam Mazmur 96 ayat yang pertama, Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar dalam dosa. Maka Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus. Dilayakan untuk menerima berkat keselamatan. Merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung menjadi ciptaan yang baru. Diberi rahmat yang baru setiap pagi. Yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, memasuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita. Dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun baru 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan, maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Mari kita bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru. Jalani dengan penuh semangat dan harapan baru. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan video highlight perayaan Natal Tiberias 2024 hari Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang dilayani oleh pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang kita. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Shalom Tiberias. Yesus kita bersaudara, dan Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama
bersama-sama kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan. Tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh. Amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di stadion utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintang-Mu gemerlap. Manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu. Dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita boleh beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mari sambil siapkan hatimu untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore malam hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Reformanda Pasaribu, diberkati bibir lidahnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan
adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap kami, berikan kami hati yang subur, hati yang mau dididik, ditegur dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan setiap kami, biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sambil saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita sambut kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya undang apa yang terkasih Bapak Pendeta Reformanda Pasar Ibu untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sambut kepada firman Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan menyediakan berkat kepada kami lewat firman Tuhan. Kami percaya iman hanya terjadi ketika kami mendengarkan firman Kristus. Oleh sebab itu sudah Tuhan berikan kami firman-Mu supaya kami kuat di dalam iman, kuat dalam pengharapan, kuat dalam kasih. Kami tahu Tuhan merencanakan sesuatu yang baik kepada kami dan masa depan kami cerah. Kami diberkati oleh Tuhan, kami diberikan harapan-harapan baru daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami berjanji menjadi tanah yang baik, yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Silakan saudara-saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Sehat semuanya? Ya, selamat tahun baru ya untuk kita semuanya. Baik saudara-saudara, kita ingin buka firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Baik, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3, 3, 4. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah surat Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menekankan bahwa orang Kristen harus memiliki ketiga hal ini, yaitu iman, katakan saudara, iman, pengharapan, dan kasih.
Ini satu saudara, satu kata iman, pengharapan, kasih. Iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhanlah juru selamat manusia. Pengharapan, di dalam Kristus ada pengharapan. Jadi orang Kristen itu tidak boleh putus asa. Ya, ada pengharapan, ada yang diharapkan dari Tuhan. Ya, dan memiliki kasih. Orang Kristen harus memiliki kasih, mengasihi sesama, bahkan kita bisa mengasihi orang yang paling kita tidak suka, yaitu mengasihi musuh kita. Ketiga hal ini harus ada dalam diri orang Kristen. Banyak orang Kristen hanya punya iman, tapi nggak punya kasih. Yang ada kebencian dalam kehidupan dia. Kalau saudara masih punya kebencian, saya percaya Yesus nggak tinggal dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak mengajarkan benci. Ya, makanya di sini iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita orang Kristen mesti sabar, mesti murah hati. Kasih tidak sombong. Ya. Kalau saudara masih ada sombong, saudara-saudara berarti kita nggak memiliki kasih. Ya, tapi saya tidak khotbahkan tentang kasih hari ini. Saya mau khotbah tentang pengharapan. Kita harus ada pengharapan. Jadi orang Kristen menghadapi tahun ini ke depan tidak boleh putus asa. Walaupun tahun ini orang bilang tahun sulit, tahun sukar, nggak gampang mengatasinya. Tapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin saudara, ada pengharapkan. Karena apa saudara-saudara? Tuhan itu adalah sumber pengharapan yang mampu memberikan kepada kita apa yang kita doakan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah nggak mungkin bangkrut saudara. Ya, kalau kerajaan dunia ini pasti akan menghadapi saudara kebinasaan, kebangkrutan, kehancuran. Ya, di mana-mana pada saat ini ekonomi lagi hancur di mana-mana. Tapi kalau kita mengenalkan kerajaan Allah, nggak ada ayat di Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu bangkrut, nggak ada. Malah disarankan kita sebagai orang Kristen, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jadi saudara orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya saudara-saudara tidak pernah akan susah sebenarnya. Karena apa saudara-saudara? Karena kerajaan Allah selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Hikmat yang ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Rezeki yang ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kesehatan yang ditambahkan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dikatakan di sini ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Ada pengharapan. Jadi orang Kristen sekali lagi tidak boleh putus asa. Walaupun keadaan yang kita hadapi ini sulit gitu. Ya, sulit di mana-mana. Kita tidak tahu akan terjadi apa ke depan ini. Tapi saudara, rancangan Tuhan dalam kitab Yeremia dikatakan rancangan Tuhan kepada kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara, kata firman Tuhan sini dengan jelas, coba kita buka saudara-saudara dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 42. Ada seorang buta. Walaupun dia buta, walaupun dia miskin, tapi dia saudara-saudara masih punya pengharapan. Pengharapan untuk melihat, pengharapan untuk berkarya dalam kehidupannya. Coba kita buka, tadi Lukas berapa? 18. Oke, saya yang baca saudara nikmatin aja ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta, katakan buta, katakan semua buta, yang duduk di pinggir jalan dan apa? Mengemis. Semua ngomong, buta, semua ngomong tangannya begini semua, buta, miskin pula. Katakan semuanya, buta, miskin pula. Ada di sini yang buta? Ada di sini yang miskin? Oh, di sini nggak ada yang miskin ya. Mungkin saudara-saudara pada saat ini mengalami hal yang nggak enak gitu. Seperti orang buta ini.
Ya, di sini saya lihat bukan anak muda aja, ada juga orang tua di sini. Ya, puji Tuhan, dan live streaming juga yang mendengarkan. Mungkin saudara enggak buta, mungkin saudara enggak miskin, tapi mungkin saudara punya persoalan yang enggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi yang saya kagum dengan orang buta nih, walaupun dia buta, walaupun dia miskin, tapi dia enggak putus asa. Katakan enggak putus asa. Semua ngomong enggak putus asa. Walaupun dia buta, miskin, tapi dia enggak putus asa. Tapi dia punya pengharapan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Dalam ayat selanjutnya, saudara coba buka. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ternyata walaupun dia buta, suka kepoan orangnya. Ya, dia nggak bisa ngeliat tapi suka kepo. Apa itu gitu kan? Orang kalau kepo kan apa itu? Jadi penasaran, pengen tahu apa yang terjadi, saudara. Ayat 37 sama-sama kita baca. 37. Kata orang kepadanya, yuk sama-sama baca, 34. Kata orang kepadanya apa? Yesus orang Nazaret apa? Lewat. Saudara, kejadian ini ada di Yeriko. Yeriko ada dua, saudara, Yeriko kota kuno dan Yeriko yang baru. Ya, saudara, dikatakan di sini dari Nazaret ke Yeriko itu agak jauh. Dikatakan firman Tuhan di sini, Yesus orang Nazaret lewat. Saudara-saudara, Yesus pada saat itu, saudara, sangat terkenal di Yerusalem, di Galilea, di Tiberias, di Kana, melakukan mujizat. Orang buta ini dengar, saudara, bahwa Yesus melakukan mujizat. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang miskin dikasih makan 5.000 orang. Dan dia dengar, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus. Dulu belum ada internet, belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada apa, saudara, belum ada telepon bahkan, saudara. Tapi dia dengar cerita bahwa Yesus itu penyembuh, orang buta, orang kusta disembuhkan, orang miskin dikasih makan. Dia dengar, saudara, hanya dengar. Nah, dia punya pengharapan, kapan ya Yesus orang Nazaret itu ke Yeriko. Jadi kalau saudara pernah ke Israel, ya antara Nazaret, Galilea, Kana, Yerusalem, ke Yeriko itu agak jauh. Dulu nggak ada mobil, nggak ada Gojek, nggak ada Grab car, semua jalan kaki. Apalagi ini orang miskin, saudara-saudara, nggak punya uang, saudara. Tapi cuma dengar-dengar doang. Nah, pengharapan dia pasti dia berdoa, kapan ya Yesus yang orang Nazaret itu lewat ke Yeriko. Hanya doanya gampang, saudara. Ya, kapan ya? Punya pengharapan gitu. Walaupun dia buta, walaupun dia miskin, dia punya pengharapan untuk supaya Yesus ke Yeriko gitu. Dan ternyata, saudara, Yesus pergi ke Yeriko. Coba selanjutnya ayatnya. Lalu ia berseru, dia teriak, saudara. Yesus, kasihanilah aku. Ya, Yesus, kasihanilah aku. Dia buta, dia mungkin emang gue pikirin yang lain, gue teriak gak apa-apa dah. Yang penting apa? Yang penting saya teriak. Ini kesempatan nih, Yesus kapan lagi pergi ke sini? Ini kapan lagi kesempatan ini? Dia teriak aja, Yesus, kasihanilah aku. Kalau saudara ada masalah, berseru sama Yesus. Yesus, tolong aku Tuhan. Amin. Saudara punya masalah? Sudah doa? Sudah berseru? Udah dijawab? Belum. Nah, ini juga belum juga dijawab juga, saudara-saudara. Coba ayat selanjutnya. Ayat 39. Ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Ngomong gini, berisik amat sih, diam enggak gitu. Karena keras suaranya, saudara-saudara. Diam, berisik banget sih. Makin dilarang, saudara-saudara, semakin keras ia berseru, Yesus, kasihanilah aku.
Ini anak Daud ini gelar, gelar Mesias gitu. Sebenarnya Yesus adalah anak Allah. Anak Daud ini adalah gelar Mesias. Ya, dia percaya bahwa Yesus itu Mesias, ya, juru selamat. Kasihanilah aku, semakin keras ia berseru. Jadi kalau saudara, doa saudara belum dijawab sama Tuhan, atau mungkin saudara pikir, Tuhan gak dengar doa saya. Gue dicuekin doa saya. Enggak, Tuhan gak pernah. Semakin keras kita berdoa sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Apapun masalah saudara, saya gak tahu masalah saudara apa. Ya mungkin saudara gak ada uang besok, mungkin ada utang di sini. Mungkin anakmu bandel atau suamimu bandel ya, di sini yang misalkan ada orang tua yang di di live streaming. Mungkin masalah yang lain-lain, pusing sekali. Ayo berseru sama Tuhan. Yesus kasihani aku. Rendahkan diri saudara kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan kasihani aku. Amin. Yesus mendengar setiap orang yang doa yang rendah hati. Yesus kasihani aku Tuhan. Ya, aku mau kuliah kemana? Aku enggak punya uang, aku enggak punya ini, enggak punya DP ini, enggak punya bisa uang ini, bla 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 bla. Ya, Tuhan tagihan udah banyak. Tuhan ini. Ayo teriak sama Yesus. Ya, mungkin di sini ya wajah-wajahnya enggak ada utang sih saya muka-mukanya ya. Kayaknya muka-mukanya muka baik semua, nggak ada utang ya. Tapi coba yang di rumah di sini yang dengar firman Tuhan, mungkin ada hutang. Aduh gimana bayarnya? Tagihan udah makin banyak, udah begini. Uang sekolah anak, uang ini. Kita semua punya masalah masing-masing. Tapi kalau saudara berdoa sama Tuhan, kalau doamu belum dijawab sama Tuhan, ayo doa lagi. Makin berseru. Ya. Nanti akhirnya apa saudara-saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Yesus berhenti. Katakan semua, 3, 4. Lalu Yesus apa? Artinya apa? Yesus memperhatikan doa pengemis ini, orang buta ini. Tuhan gak pilih-pilih kasih. Mau miskin, mau kaya, mau sakit-sakitan, mau apa. Kalau kita tulus berdoa sama Tuhan, Yesus berhenti. Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Bayangin tadi saudara udah dibilang, diam kamu. Keras banget sih. Sekarang Yesus malah apa? Sini bawa. Istilah anak sekarang itu kecelek ya. Ya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41. Sama-sama kita baca. Ayat 41, 3, 4. Sama-sama ya, 3, 4. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Baik enggak Tuhan Yesus? Tuhan sudah tahu enggak dia buta? Kok nanya? Ini kan Tuhan nanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Udah tahu buta, ngapain nanya lagi? Nah Tuhan ingin saudara pengakuan kita di hadapan Dia saudara. Apa masalah saudara? Yang paling penting sekarang ngomong sama Tuhan. Nah, dikatakan di sini jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Dia kan tadi miskin, gak bilang gini, Tuhan bagi duit dong. Gak gitu. Intinya dulu dia ngomong. Ya. Dia ngomong apa? Supaya aku dapat melihat. Nah, Tuhan nanya pada saat ini sama saudara pada saat ini ya, yang di live streaming juga. Tuhan bicara lewat firman Tuhan ini. Apa yang harus kuperbuat bagimu? Ngomong masalah saudara sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, sakitku gak sembuh-sembuh. Tuhan, aku punya masalah ekonomi Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya, jadi terperinci ngomongnya. Dulu ada jemaat saudara, Pak Pendeta saya udah ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, aku punya utang Tuhan. Dijawab enggak? Enggak dijawab tuh Pak. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih tahu enggak nilainya berapa? Enggak tuh, ya ngomong berapa hutangmu. Saya bilang,
Utangmu kalau bilang 20 juta, 20 juta, 30 juta, 30 juta. Jangan ngomong Tuhan, tolong Tuhan hutangku Tuhan. Gitu. Ya nggak dikasih sama Tuhan, tolong nilainya berapa, lengkap sama Tuhan. Tadi Tuhan sudah tahu dia itu buta, tapi Tuhan kok perlu pertanyaan perlu jawaban dari orang ini. Jadi sama Tuhan itu harus lengkap. Kayak perjamuan kudus kita di Tiberias, kami tolak sakit jantung ya, kami tolak sakit ginjal, kami tolak cuci darah, kami tolak mandul. Jadi lengkap gitu saudara. Jadi jangan cuma kami tolak sakit, enggak, semua lengkap. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut. Nah ini juga saudara-saudara mintanya jelas. Misalkan uang, Tuhan, akhirnya saudara-saudara dia praktekkan saudara. Tuhan, aku punya utang sekian juta, dia bilang. Terus gimana? Aduh Pak, puji Tuhan, terbayar semuanya. Tapi saya bilang jangan utang lagi ya. Nanti jangan dipakai ayat ini seolah-olah berhenti utang, saya bilang. Nanti jangan dipakai ayat ini supaya bayar utangmu terus. Saya bilang begitu. Nanti jawab, saudara. Nah kita juga saudara kalau ada masalah di sini saudara ngomong. Yang belum punya jodoh gitu ya. Ngomong, Tuhan aku perlu teman hidup. Ya. Tadi saya barusan memberkati pranikah tadi di center. Ada pekerja ngomong, Pak Pendeta tolong doain supaya jodoh saya ada Pak. Gitu. Saya bilang jangan doa begitu. Doanya begini, saya ini tulang rusuknya siapa gitu. Jadi saudara rubah tolong doanya, saya ini tulang rusuknya siapa. Ya, nanti dikenalin dipertemukan sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau di sini yang perempuan-perempuan yang belum menikah, belum punya jodoh, ngomong sama Tuhan gini, Tuhan saya ini tulang rusuknya siapa. Gitu. Gak ada yang amin. Wah aminnya kenceng tuh. Sini udah punya pacar semua? Udah? Tapi masih SMA kayaknya ya enggak? Udah kuliah? Jangan dulu pikirin yang lain-lain, belajar dulu ya. Yang di sini yang belum menikah, yang perempuan ngomong, Tuhan aku ini tulang rusuknya siapa gitu. Jangan berdoa minta Tuhan si ini, si John tuh, si Arif tuh, jangan ngomong begitu. Tuhan doanya ganti, karena saudara Hawa itu tulang rusuknya Adam. Makanya doanya mesti, Tuhan saya ini tulang rusuknya siapa. Ntar dijawab sama Tuhan. Enggak ada yang amin. Aminnya kecil. Aminnya terpaksa. Enggak dibilang begini amin. Nah kembali saudara-saudara dikatakan firman Tuhan, coba lengkapin lagi lah ayatnya. Lalu kata Yesus kepadanya, ayo sama-sama baca kita 3-4. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Melihatlah engkau. Wow. Semua ngomong wow. Ada muji? Ada mujizat. Kalau saudara punya pengharapan, ada ketulusan, ada kerendahan hati, dikatakan di sini melihatlah engkau. Tuhan cuma ngomong melihat jadi, dia firman yang jadi, jadilah terang jadi. Yesus itu firman. Ya. Akhirnya saudara apa? Imanmu, katakan imanmu. Ini bukan iman yang lain, imanmu, iman saudara, iman saya, iman saudara. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara harus beriman, yakin kepada Tuhan, percaya. Tapi di dalam keyakinan itu ada pengharapan, ada yang diharapkan dari doa-doamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita perlu beriman di tengah tantangan-tantangan ini. Tantangan ini saudara memang berat orang bilang, memang lagi sukar, lagi sulit semuanya. Ya, di luar negeri juga saudara-saudara, emang tahun ini adalah akhir zaman ini banyak kesukaran yang terjadi. Tapi kita punya iman bahwa kerajaan Allah tidak pernah mau bangkrut saudara. Karena kerajaan Allah akan senantiasa ditambahkan ya. Amin dong. Ya selalu ayatnya coba langsung. Dan seketika itu juga wow, melihatlah dia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Saudara karena nggak buta, makanya biasa-biasa saja aminnya. Coba andaikan ecek-eceknya kita buta. Pasti apa? Wah seneng banget. Kita karena nggak buta, kita melek. Biasa aja, coba rasakan ayat ini saudara. Ketika ini buta, dia melek, ya ampun.
Dia kalau di seluruh lari Kelapa Gading ini dia senang pasti saudara, mau saudara. Karena apa? Mimpi nih gua, mimpi bisa ngelihat nih, mimpi gitu. Ya karena saudara enggak buta ya, makanya biasa-biasa aja dengar ayatnya ya. Coba kalau saudara ngalamin seperti kayak buta ini, jangan terjadi maksudnya. Tapi saudara-saudara hayati ayat ini saudara-saudara, ketika masalahnya selesai, wow luar biasa. Orang kalau dapat mujizat saudara, waduh itu sulit dilukiskan bagaimana saudara dia mengucap syukur. Ya, saya punya banyak pengalaman ketika ditolong Tuhan. Wow, begitu girang banget saudara. Ya, girang banget. Saudara bisa bayangkan nih orang buta saudara. Melek begitu. Bisa melihat Kelapa Gading. Bisa melihat Ancol. Bisa melihat apa lagi? Gelora Bung Karno. Bisa melihat Jakarta. Mimpi selama ini apa? Dia hanya hitam semuanya. Gak bisa melihat. Tapi dia punya pengharapan. Makanya di sini saudara enggak buta, enggak miskin. Mungkin saudara punya masalah yang lain. Ayo berseru sama Tuhan. Sehingga saudara, apa yang kau doakan itu terjadi. Nah sini firman Tuhan dengan jelas saudara, melihatlah engkau. Dan seketika itu juga, mujizat terjadi. Di Tiberias gereja kita ini banyak mujizat. Ya, banyak sekali yang mengalami mujizat banyak orang. Ya, udah nggak terhitung lagi. Sebelum pandemi, ya saya di Tiberias ini udah lama saudara. Saya melihat bagaimana kesaksian banyak jemaat yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan itu ada. Nah pertolongan Tuhan itu ada ketika apa? Ya ada ininya saudara, ada masalahnya. Gak mungkin ada kesembuhan kalau orang gak ada sakit. Amin. Gak mungkin diberkati kalau gak ada ngalami kemiskinan. Nah, makanya saudara-saudara kalau saudara menghadapi masalah tantangan, nah di situ saudara akan dapat berkat mujizat pertolongan Tuhan. Di sini saudara-saudara. Ya kembali firman Tuhan ini. Kita buka lagi saudara di dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Khotbah saya tentang pengharapan ya. Roma 4 ayat 18. Yuk sama-sama baca, satu ayat aja sudah-sudah. 3, 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara Abraham sudah tua, istrinya sudah tua, mandul pula, katakan sudah tua. Semua ngomong, sudah tua, mandul pula. Mungkin gak punya anak? Gak mungkin. Secara nyatanya gak mungkin. Di sini ada umur 100 tahun ada di sini? Gak ada ya? Udah 100 tahun, istrinya 90 tahun, mandul pula. Sekali lagi saudara. Sudah tua, tangannya sudah tua, mandul pula. Mungkin gak punya anak? Nggak bakalan mungkin. Tapi Abraham punya pengharapan. Kita nggak usah hurufiah saudara. Mungkin saudara di titik yang terendah pada saat ini. Aduh nggak ada jalan keluar. Tapi kita berharap juga. Tadi seperti pengemis tadi saudara. Ya. Abraham nggak mungkin punya anak. Tuhan ngomong, engkau akan menjadi bapak bangsa. Engkau menjadi bangsa yang besar. Lah, satu anak kayak nggak ada. Bangsa yang besar. Tapi Abraham berharap juga. Ya. Mungkin sudah lihat keadaan saudara, ya nggak mungkin saya. Makanya hidup ini jangan lihat keadaan. Katakan semua, hidup ini jangan lihat keadaan. Semua ngomong, jangan lihat keadaan. Lihat Tuhan yang menyelesaikan keadaan. Ya saya begini,
saya begini, saya nggak mungkin begini, saya nggak mungkin begini. Saya dulu kemarin khotbah Natal, Maria ngomong apa? Malaikat ngomong apa? Engkau akan melahirkan raja segala raja. Bagaimana mungkin katanya? Memang nggak mungkin seorang perawan, ya belum punya suami, masih tunangan, bisa punya anak, saudara-saudara. Bagaimana mungkin? Tapi dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria ngomong apa? Ngomong bagaimana mungkin lagi? Enggak, dia ngomong apa? Jadilah menurut apa? Perkataan. Kalau pendeta ngomong, kamu sembuh, ngomong gini, jadilah menurut firman Tuhan yang disampaikan pendeta itu. Ngomong gitu, saudara. Kamu diberkati, jadilah menurut perkataanmu. Tadi tuh Ibu Gembala ngomong, diberkatilah ini, diberkati. Ngomong amin, amin. Jadi kalau pendeta ngomong di mimbar, untuk memberkati saudara, katakan amin, aku percaya, aku yakin. Gitu. Ya gak ada yang amin. Mesti disuruh dulu, heran gue. Amin. Jadi perkataan-perkataan berkat dari firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan, ya, Ibu Gembala ngomong amin, diberkati aku, dipulihkan. Itu akan terjadi. Ya, kalau saudara sakit, kau sembuh. Nggak mungkin sembuh. Ya nggak sembuh. Ya. Makanya saudara kata-kata amin, jadilah menurut perkataanmu itu. Jadi. Artinya apa? Maria jadi apa? Melahirkan. Hamil, melahirkan raja segala raja. Namanya Yesus Tuhan kita, anak Allah, saudara-saudara. Ini saudara penting. Jadi iman itu berbicara tentang gak mungkin. Gak mungkin kayak Abraham. Gak bakal mungkin. Stop untuk ngomong seperti itu. Ngomong bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan gak suka bahasa-bahasa bagaimana mungkin. Bahasa Bataknya, dangboi, itu ketawa, itu orang Batak itu. Dangboi, mana mungkin bisa, keadaanku begini. Ya nggak bakal bisa terjadi mujizat. Tapi Maria, jadilah menurut perkataanmu itu. Ya, ini juga saudara-saudara, Abraham, emang nggak mungkin. Daud dulu ngelawan Goliat, ya nggak mungkin, semua nggak mungkin kok. Tapi kalau kita yakin percaya sama Tuhan, semua itu terjadi, saudara. Coba ayat selanjutnya, Roma 4 ayat 19. Roma 4 ayat 19. Yuk sama-sama baca, yang kencang suaranya, 3, 4. Imannya tidak menjadi apa? Lemah. Walaupun ia mengetahui apa? Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini hebatnya Abraham, bapak orang beriman. Imannya enggak menjadi lemah. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita lemah iman kita. Ya, Abraham enggak. Walaupun dia udah tahu, udah tua, udah sangat lemah tubuhnya. 100 tahun. Udah tua, istrinya tua, rahimnya udah tertutup. Ya, ini firman Tuhan, tapi imannya enggak menjadi lemah. Tantangan ke depan ini saudara, jangan iman kita lemah. Bagaimana iman kita supaya kuat, bisa mantap? Bacalah setiap hari dengan disiplin firman Tuhan. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tidak tinggal di dalam kamu. Kenapa iman kita lemah? Kadang-kadang kita enggak punya firman, kita malas baca Alkitab. Saya sebagai pendeta, saudara, tiap hari baca Alkitab itu lama sekali. Supaya mempersiapkan iman, kalau khotbah besok hari Minggu, supaya jemaat itu imannya itu kuat, menghadapi tantangan. Ya, tidak lemah, tidak kecut, tidak takut. Ya. Dulu Daud, saudara, waktu mendengar gertakannya Goliat, dia nggak takut. Tapi Raja Saul takutnya luar biasa. Tentara-tentaranya pada kabur semua lihat Goliat. Daud apa? Dia berani karena apa? Saya punya Tuhan, saya diurapi Tuhan. Imannya enggak menjadi lemah. Kenapa iman kita lemah? Karena kita malas baca Alkitab.
Ya, kita nggak intim sama firman Tuhan. Ya. Kita seringkali lihat internet berjam-jam, nggak salah lihat internet. Saya juga punya Facebook, kok punya Instagram. Tapi kadang-kadang kita nongkrongin Facebook tuh berjam-jam, Instagram, cepret, gitu. Nggak salah itu semua. Saya juga sering cepret juga kok. Tapi jangan sampai tidak baca Alkitab. Kalau saudara disiplin baca Alkitab, imanmu nggak lemah. Gitu. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, iman kita nggak lemah. Kenapa lemah? Karena kita tidak memiliki firman Tuhan. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 7. Sampai jam berapa tadi? Masih lama. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 coba. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan ini yang kencang suaranya 3-4. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, katakan firmanku, firman Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Kenapa saudara Abraham tidak lemah imannya? Karena Abraham suka mendengar suara Tuhan. Di zaman itu memang belum ada Alkitab. Zaman sekarang, kita baca Alkitab supaya kita kuat iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran oleh Bagaimana saudara punya iman kalau saudara tidak suka dengar firman Tuhan? Bagaimana saudara dapat iman kalau saudara nggak baca firman Tuhan? Daud katakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka hidup Daud pun berhasil. Mengatasi tantangan dia berhasil. Amin. Mengatasi Goliat dia berhasil. Jadi sama dalam peperangan Daud pada zaman itu saudara-saudara, Daud tuh anak muda. Orang muda, 30 tahun dia jadi raja. Anak muda sekali, Yusuf anak muda 30 tahun. Orang-orang muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa mereka bisa menang? Karena mereka tinggal di dalam firman Tuhan. Daud tuh umur 30 tahun menjadi raja saudara. Karena apa? Ada firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata Daud. Sehingga imannya enggak lemah. Kalau iman saudara pada saat lemah, ayo disiplin baca firman tiap hari. Disiplin. Sehingga imanmu kuat di dalamnya. Kita apa-apa saudara-saudara kadang-kadang lemah menghadapi tantangan, ciut. Ya, kadang-kadang melihat ininya, aduh takut. Aduh takut. Daud gak takut, bukan karena dia sok berani, tapi Tuhan kasih keberanian sama dia untuk berani menghadapi tantangan. Itu anak muda yang luar biasa. Ya, itu juga Yusuf. Ya, Yusuf adalah orang yang beriman, takut akan Tuhan. Dia digoda sana sini, dia tolak godaan itu. Waktu dia difitnah masuk penjara oleh istri Potifar, dia tidak lemah imannya. Dia kuat. Jadi enggak salah kok. Dia difitnah. Yusuf enggak putus asa waktu di penjara. Malah Tuhan buat berhasil di penjara. Menjadi kesayangan kepala penjara pada saat itu. Karena dia takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah keluar dari penjara? Dia jadi pejabat tinggi. Perdana Menteri. 90 tahun dia berkuasa, saudara. Dia bisa bawa abang-abangnya yang melukai hati dia. Yang mau membunuh dia, diampuni. Wah, luar biasa itu. Kalau saya baca tentang Yusuf itu, pantesan dia diberkati. Dia enggak dendam sedikit pun. Katakan tidak dendam. Saudara di sini ada yang masih dendam sama orang? Ya, masa depanmu jelek kalau engkau dendam. Yusuf enggak dendam sama abangnya yang melukai dia. Abangnya sendiri loh melukai dia. Ditaruh sumur. Dijual. Abangnya sendiri, abang kandungnya sendiri. Jahat banget sama dia. Ketika jadi Perdana Menteri, saudara, dia enggak balas. Malah
dibawa ke istana. Sini abangku, sini. Suruh makan, amin. Sirloin steak. Makan apa lagi? Mie apa namanya? Mie kangkung. Sini abangku, dikasih di istana dimakan nih. Sampai abang-abangnya malu begini. Makanya jangan buat jahat sama orang. Jangan fitnah orang. Taburkan kebaikan. Kalau saudara punya kebaikan, pengharapanmu tuh dahsyat, saudara. Ya, penjara itu memang gak enak ya. Amin ini jangan yang kenceng saudara, nanti saya kaget nanti di sini. Tadi aminnya langsung lebih ngeri deh aminnya, amin gitu. Ya nggak apa-apa ya, tapi jangan ngagetin gitu. Ini kayaknya di sini nggak ada yang senyum, heran saya nih. Sibuk dengan handphonenya semua, matikan handphone, amin. Cepret-cepret lagi sama saya, jangan nanti viral, amin. Ya, tolong mukanya senyum semuanya. Iya. Ayat terakhir saudara ya, Roma 12 ayat 12. Jemaat paling suka ayat terakhir, amin. Roma 12 ayat 12. Kalau pengharapanmu ini akan terjadi, seperti inilah saudara. Coba Roma 12 ayat 12. 3, 4. Bersukacitalah dalam pengharapan, mana suaranya? Sabarlah dalam kesesakan dan kalau saudara punya masalah, bisa nggak bersukacita? Sulit ya. Tapi perintah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini pengharapan nih, saudara jangan kecilkan diri saudara ya. Mana tahu saudara 10 tahun lagi saudara jadi wali kota, mana tahu. Atau 5 tahun lagi jadi istrinya menteri, mana tahu. Kita nggak tahu jalan Tuhan. Amin, kok ketawa, nggak percaya. Loh kita mana tahu, ke depan ini saudara-saudara, makanya saudara kayak tadi Yusuf, waktu dia di penjara, dia dapat visi dari Tuhan. Kepikir nggak dia jadi seorang raja muda? Nah, iya. Makanya sebelum dapat pengharapan itu, mari kita jangan bersungut-sungut, jangan ngomel mulu. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Pak, kadang-kadang saya bersukacita di gereja Pak, udah hari Selasa, aduh sulit lagi Pak masalah Pak. Bersukacita bukan hanya lagi di gereja aja, bawa sukacitamu itu saudara dalam kehidupan saudara. Kelihatannya realitanya apa? Aduh sulit Pak, sulit nih masalah, ayo bisa bersukacita. Gak gampang kan? Gak gampang memang. Tapi saudara-saudara orang yang memiliki pengharapan dia bisa bersukacita. Ya. Makanya bersyukurlah dalam segala hal. Coba bersukacita dalam pengharapan apalagi? Sabarlah, katakan sabar. Semua angkat tangan. Angkat tangan semuanya, di belakang juga angkat tangan semua. Katakan sabar. Belum semua, belum ada yang angkat tangan saudara. Itu nggak dapat berkat gue, nggak dapat berkat ya. Angkat. Yang di rumah juga angkat, amin. Ini pendeta kok ngancam-ngancam. Katakan sabar. Nanti pulang dari tempat ini, kalau ada yang mau saudara bawa motor atau mobil, set gitu, sabar. Amin. Amin. Ada yang ngantuk lagi, heran gitu. Amin. Sabar di sini, sabar menantikan janji-janji Tuhan. Ya, pengharapan itu ada. Tuhan dalam kitab Yeremia, Tuhan merancangkan sesuatu yang besar kepada umatnya, anak-anaknya. Dalam Yeremia, entah saudara baca, Yeremia 29 ayat 11 saudara-saudara. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Sabar dalam kesesakan, terus apa? Bertekun dalam doa. Katakan bertekun. Sudah tahu arti bertekun? Belum doa, belum dijawab, doa lagi. Sampai kapan Pak? Doa lagi. Semua tangannya 3, 4. Doa lagi. Belum dijawab, doa lagi. Sampai kapan? Sampai terjadi pengharapan saudara.
Amin. Tadi saudara Abraham terjadi nggak punya anak? Dapat Ishak. Karena apa? Dia bertekun. Ya, bertekun. Katakan bertekun. Semua ngomong bertekun gitu. Semua ngomong bertekun. Dalam doa. Nah sering banyak orang saudara menunggu pengharapan apa? Bersungut-sungut, ngomel, marah-marah, gak jelas. Banting sana, banting sini. Marahin orang, dendam sama orang. Ya gak dapat apa-apa. Kita bertekun dalam doa. Apa yang kau harapkan itu akan terjadi. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Saya undang main musik dari A ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila, haleluya, bila ku buka mataku dan lihat wajah, agak kencang. Ku tersanjung bila ku lihat hidup, amin, dan karya tangan. Karyamu, beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyanyi lagi saudara, haleluya. Sembah dia. Bila ku lihat mata dan lihat wajah, terkait bila ku lihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup. Amin, haleluya. Itulah karyamu. Kesempatan yang baru. Angkat tangan saudara. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Berseru sama Tuhan, saudara. Berseru sama Tuhan. Yesus, dengar doaku. Haleluya. Dan ku ingin lembut. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat untuk kuasa Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada sore menjelang malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terimalah berkat, terimalah mujizat Tuhan di sore malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami menyempurnakan hidup. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri, saudara. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah kalau memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah dan makanlah, sebab inilah tubuhku. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita angkat roti ini yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Memberi kami hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Menyempurnakan tubuhku sehat, sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku. Agar kami semua bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga sehat sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan. Kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Yesus, bebas dari kanker, tumor kista, bebas dari leukemia, bebas dari bahaya dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meraih janji Tuhan. Segala penyakit dan penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kita ucapkan, mari kita minta ampun sama Tuhan, supaya doa kita dikabulkan. Buang segala kebencian, kepahitan, dendam dalam diri kita. Miliki kasih Tuhan. Mari kita mengampuni. Supaya kita berdoa sama Tuhan, apa yang kita doakan itu terjadi dan dikabulkan Tuhan. Kebencian adalah
penghalang doa kita dijawab. Mari di tahun baru ini kita memiliki hati yang baru. Hati Yesus yang mengasihi. Sehingga apa yang kita doakan terjadi. Ada mujizat, ada pertolongan. Tuhan bukakan jalan. Kita bisa melihat visi ke depan. Apa-apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Minta ampun sama Tuhan. Mari saudara yang kekasih, kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, memberikan pengampunan atas segala dosa, kesalahanku. Kami semua bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami menolak poligami, poliandri. Kami tolak percabulan, perjinahan. Kami tolak perceraian, perselingkuhan. Kami tolak orang ketiga. Kami tolak berdusta, mencuri, menipu, dan memfitnah. Oleh darahnya kami semua dikuduskan menjadi warga sorga. Doa kami bersama keluarga, kami semua termeterai sepanjang abad menjadi warga kerajaan sorga. Punya rumah di sorga dan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-birunya kami sembuh mulai hari ini. Kami tidak migrain, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak cuci darah, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak stroke, mandul. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakitku hari ini disembuhkan. Perjamuan ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun diberkati. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak resesi ekonomi. Pekerjaanku, usahaku, karir, bisnis, dan daganganku diberkati puluhan kali ganda. Bangsa Israel 40 tahun setiap hari. Jubah baru artinya tubuh kami mulia, tidak sakit-sakitan, tidak meminta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama setiap kita rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali. Kita bangkit berdiri, kita boleh angkat kedua belah tangan kita sebab tubuhnya benar-benar makanan darahnya, benar-benar minum bersyukur, bersuka cita sebab tubuh dan darah Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur sama Tuhan atas tubuh dan darah Yesus. Dia tinggal, Yesus tinggal dalam diri kita. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Minta sama Tuhan apa yang kau perlukan. Rencana-rencanamu di tahun ini, di bulan ini. Serahkan sama Tuhan semuanya. Minta apa yang kau perlukan pada saat ini. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Apa yang kau harapkan terjadi. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu, atas firman-Mu yang beri kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Sehingga hidup kami tidak ada putus asa. Ada pengharapan, ada hal-hal yang dahsyat, yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk sabar dan tekun. Berharap kepada Tuhan senantiasa. Dan kami tahu janji-janji Tuhan akan terjadi bagi setiap orang yang berharap kepadanya.
Jangan lemah imanmu. Jangan lemah imanmu. Percaya Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sesuai firman Tuhan, minyak urapan ini sesuai Markus 6 ayat 12-13. Inilah minyak urapan dioleskan ke tubuh yang sakit, mendatangkan kesembuhan. Minyak urapan memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dengan minyak urapan ini roh jahat, roh setan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, Daud memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tangan saudara, kekasih Tuhan. Biji matanya Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Pegang pengharapan yang datang daripada Tuhan. Senantiasa kita intim dengan firman Tuhan. Maka pertolongan, berkat, penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini kita memiliki pengharapan datang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan. Saudara Gideon, Tuhan berkati. Tuhan Jama juga, Saudara Randy, Tuhan berkati. Pelayanannya sebagai WL, Tuhan berkati. Kami berdoa juga supaya pemain musik, Tuhan berkati semua. Apa yang dikerjakan buat berhasil Tuhan. Itu juga choir, tim choir, Tuhan berkati. Studi mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Kameramen, Tuhan berkati. Semua yang melayani Tuhan, tempat ini Tuhan berkati. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Tuhan membalaskan, Tuhan memberkati kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Darti Pariaji, Tuhan berkati beliau. Tuhan jamah senantiasa, diurapi. Banyak orang dimenangkan untuk kerajaan surga. Banyak orang disembuhkan dengan minyak urapan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa untuk Pastor Argo Pariaji, Tuhan juga memberkati pelayanannya. Yang dikerjakan semua berhasil dengan tim. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan besok. Gereja Tiberias, Tuhan berkati semuanya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah. Dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh-Nya yang kudus. Menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput dalam awan kemuliaan-Nya. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Sukses buat saudara, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Bonara Kes telah selesai, sampai bertemu ibadah Bonara Kes minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonara. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu.